Halo semuanya, selamat datang kembali di channel GK's Collection. Hari ini aku mau bahas Master Grade Gundam Vidar dari Bandai nih. Gundam yang debut di season 2 IBO ini akhirnya jadi MG terbaru yang dirilis di semester awal tahun ini teman-teman. Yuk kita lihat isinya. Ini dia isi boxnya. Totalnya ada 19 runner di sini dengan warna biru, putih, hitam, abu-abu, clear warna pink, merah, dan juga silver metallic. Tentunya di sini juga ada stiker foil yang jumlahnya kebetulan nggak terlalu banyak dan juga stiker decalnya yang sifatnya opsional. Yuk kita rakit dulu. Nah, ini dia Vidarnya udah jadi. Detail dari Master Grade ini sih nggak usah diragukan lagi lah ya. Detail dari inner frame-nya ini keren banget teman-teman. Beberapa bagian armor di torso juga ada lubang kecil sehingga beberapa bagian inner frame-nya agak menonjol keluar gitu. Di sini juga ada beberapa bagian piston yang juga akan bergerak bersama dengan anggota badan yang terhubung dengannya. Dan bukan cuma detail di luar doang, tapi detail di bagian dalam thrusternya pun juga diperhatikan sama si Bandai. Total di sini ada 4 thruster dan semuanya memiliki color separation di bagian dalamnya tanpa pakai stiker lagi. Ngomongin soal stiker, di sini stiker foil menurutku nggak terlalu penting teman-teman, karena hanya mempertegas bagian clear yang berwarna pink aja. Dan ini bisa teman-teman skip kalau teman-teman mager pasangnya, karena warna pinknya pun juga udah lumayan tegas. Stiker decalnya pun juga demikian, sifatnya opsional dan bisa dipasang sesuai selera teman-teman aja. Meskipun aku rekomendasiin banget buat pasang decal di bagian bahunya yang bertuliskan nomor seri Vidar, karena bisa naikin poin kekerenan kit ini dengan drastis teman-teman. Selanjutnya untuk artikulasi, bagian kepalanya bisa dongak dan nunduk yang cukup jauh dan juga bisa miring kanan kiri juga. Tentunya bisa muter juga ya teman-teman. Bagian bahunya bisa naik turun dan lengannya bisa dilebarin sampai sejauh ini. Sikutnya bisa ditekuk sampai sejauh ini dan pergelangan tangan serta jempolnya juga ada artikulasinya. Oh ya, tentu ini juga bisa diputar sampai 360 derajat ya teman-teman bagian bahunya. Bagian dada bisa dibuka biar bisa lihat kokpitnya dan juga torsonya pun ada ab crunch-nya juga. Bagian binder di bahunya pakai ball joint jadi bisa muter dan sedikit miring-miring gitu ke kiri kanan. Tempat simpen senjata juga udah pakai ball joint, jadi bisa gerak muter dan dilebarin. Selain itu bagian dalamnya juga ada sendi gesernya sehingga bisa pose ganti pedangnya si Vidar. Armor pinggangnya juga bisa buka tutup meskipun yang bagian depan agak terhalang pistolnya kalau nggak dikeluarin nih pistolnya teman-teman. Untuk kaki bisa gerak seperti ini dan dilebarkan sampai sejauh ini. Bagian thrusternya juga pakai C-clip jadi bisa naik turun dikit. Pergelangan kakinya bisa gerak sampai seperti ini dan pisau di kakinya juga bisa dibuka sampai sejauh ini. Untuk aksesorisnya di sini ada satu gagang pedang beserta ujung-ujung pedang penggantinya dan pedang versi terpakainya. Lanjut ada satu buah bangku pilot ekstra, ada juga satu buah rifle yang bagian magasinnya bisa dicopot kayak gini. Lalu ada sepasang pistol dan berbagai tangan alternatifnya, termasuk untuk pegang pedang juga ya teman-teman, dan juga pose tangan terbuka. Nah, itu dia soal detail, artikulasi, dan aksesorisnya si Vidar. Jujur aja, menurutku ini model kit yang bagus dan cukup solid untuk persendiannya. Proses rakitnya sendiri juga cenderung aman, gak ada masalah, snap fitnya pun juga empuk, ciri khas Bandai. Cuma sayangnya ini masih belum undercut teman-teman, jadinya masih perlu diamplas dikit biar hasilnya lebih rapi lagi, terutama di bagian armor. Bentuk kakinya pun juga kan pipih teman-teman. Ini tuh jadi agak susah untuk dikasih pose berdiri karena dia susah seimbangnya. Sedangkan untuk skornya sendiri aku akan kasih 9/10. Kalau dia ini udah undergate sih sebenarnya skornya mau aku kasih 10/10. Tapi tenang aja, meskipun ini belum undergate, menurutku ini model kit yang masih cenderung mudah untuk dirakitnya. Sedangkan untuk permasalahan kakinya sendiri, menurutku sih emang itu fitur ya, bukan masalah yang terlalu besar. Jadi akan aku anggap nggak ada dan tidak berpengaruh ke skor yang aku berikan tadi. Sekian review dariku, terima kasih dan sampai jumpa lagi.